Halo Tribuners, jumpa lagi dalam live update spesial Pekan Olahraga Nasional edisi Sabtu 9 Oktober 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini seputar kegiatan PON ke-20 yang saat ini berlangsung di Papua. Bersama saya Dea Mita dan sejumlah rekan wartawan kami yang sudah siap dengan laporannya masing-masing dari lokasi. Inilah live update PON 20 Papua selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama Tribuners. Jawa Timur kembali berhasil meraih medali emas setelah tim beregu putri mampu mengalahkan DKI Jakarta di partai final. Diketahui partai final ini berlangsung sengit lantaran perwakilan kedua provinsi menampilkan permainan terbaik mereka. Meski sengit, di partai tunggal pertama Jawa Timur mampu menang telak di 2 set berjalan. Jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Henry Rewa Patara yang akan menyampaikan kabar ini untuk Anda selengkapnya. Halo rekan Henry. Ya, halo selamat sore waktu Papua, rekan Dea dan juga Tribuners. Iya, Henrik bisa dijelaskan bagaimana suasana jalannya pertandingan final bulu tangkis tersebut? Ya, terima kasih Dea. Dapat saya laporkan bahwa jalannya pertandingan sangat seru sekali ya, di mana DKI Jakarta yang merupakan calon kuat untuk meraih medali emas ini harus tumbang dari Jawa Timur pada tunggal pertama maupun tunggal kedua. Dan alhasil DKI Jakarta tumbang dengan skor yang sangat lumayan ya, 2-0. Begitu rekan Siska. Ya, setelah mampu mengalahkan DKI Jakarta ini, bagaimana tanggapan dari pelatih Jawa Timur? Ya, rekan Dea, dari wawancara bersama pelatih Jawa Timur, ia menyampaikan bahwa berkat kekompakan tim Jawa Timur dan juga semangat dari tim itu sendiri, mereka mampu untuk meraih medali emas. Begitu rekan Dea. Ya, Hendrik, lalu berdasarkan informasi yang Anda dapat, apakah ada motivasi khusus yang dimiliki oleh Jawa Timur sehingga akhirnya mampu meraih kemenangan ini? Ya, untuk motivasi yang pertama kekompakan dan yang kedua yakni supporter dari Jawa Timur sangat mendominasi di dalam venue Gorwaring ini sendiri ya. Berkat dukungan dari mereka, alhasil tim dari Jawa Timur perwakilan tunggal pertama maupun tunggal kedua bisa meraih kemenangan dan mengalahkan DKI Jakarta. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, dan tadi juga rekan Hendrik sudah sempat langsung berbincang dengan pelatih Jawa Timur, yakni ada Jeffer Rosobin. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Sebenarnya ya, tim Jatim Putri ini modelnya semangat luar biasa dengan kekompakan tim. Jadi dia bisa keluar, bisa main maksimal. Walaupun kita tahu ya DKI semua pemain nasional tim ya nasional, kita dua tunggal sebetulnya bukan pemain di nasional, tapi dia bisa buktikan bahwa dia mampu gitu. Dia buktikan dia mampu, dia bisa ambil poin untuk Jatim emas. Tadi dukungan supporter Jatim luar biasa. Apakah ini juga membakar semangat para atlet tadi untuk bertanding sehingga bisa memenangkan pertandingan? Ya, saya berterima kasih sekali juga kepada supporter Jatim yang luar biasa itu membakar atlet kita yang main pada hari ini. Ya alhamdulillah kita dikasih terbaik juara. Coach, masih ada perorangan lagi, optimis bisa sabut medali lagi? Ya mudah-mudahan kita setiap sektor pasti ada chance, kita belum tahu dari mana, tapi mudah-mudahan anak-anak bisa main maksimal dan bisa mendapat medali emas. Kalau di sekarang ada target berapa medali, Coach? Kita nggak target tetap ada, tapi kita nggak tahu dari sektor yang mana. Karena semua kesempatan sama, tapi mudah-mudahan di lapangan nanti mereka main bisa maksimal lagi, dia bisa mendapatkan medali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Zul Imli berhasil mengharumkan nama Provinsi Aceh dengan menyabet medali emas cabang olahraga angkat besi di kelas 96 kg Pekan Olahraga Nasional. Pertandingan cabur angkat besi ini diketahui dilaksanakan di Auditorium Uncen, Abepura, Kota Jayapura. Dengan keberhasilannya, Ilmi menyebut medali itu akan dipersembahkan kepada sang ibunda tercinta. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis dari Tribun Papua. Ada Calvin Erari yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Calvin. Halo ya, dan juga Tribunas. Ya, Calvin bisa dijelaskan sedikit bagaimana tadi gambaran suasana lokasi pertandingan, terutama untuk penerapan prokesnya di sana. Baik ya, untuk penerapan prokes sendiri di
angkat besi ada telepon Papua ini juga cukup terlihat ketat, di mana setiap pengunjung yang datang ke tempat venue tersebut untuk menyaksikan cabang angkat besi ini diwajibkan untuk menunjukkan sertifikat vaksin mereka kepada setiap petugas yang berjaga di depan pintu masuk venue. Nah, di mana apabila para pengunjung yang belum juga melakukan vaksinasi, maka diizinkan untuk masuk menyaksikan pertandingan di venue angkat besi tersebut. Demikian. Iya, Alvin, lalu tadi informasinya juga Ilmi akan mempersembahkan medali yang diraihnya kepada sang ibunda. Mengapa? Apa alasannya? Baik, Dea. Dari informasi yang saya dapat dan juga tadi sempat berbincang-bincang dengan Ilmi, memang dari sebelum bertanding ataupun sebelum datang ke Papua mengikuti event olahraga nasional yang ke-20 ini, memang Ilmi sudah berjanji kepada keluarga untuk apabila dia mampu meraih medali emas di event olahraga nasional ini, niatnya sudah akan diserahkan kepada keluarga terutama untuk sang ibunda. Demikian dia. Ya baik, Tribuners, berikut kami akan tampilkan wawancara dengan atlet angkat besi Emzul Ilmi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, alhamdulillah lah, dengan kerja keras dapat hasil yang terbaik buat mama. Sebelum tanding emang niat Ilmi buat keluarga. Terima kasih buat ibu saya sebelum kesini emang niat saya untuk keluarga. Jadi apa kedepannya semoga ibu saya bisa naik haji. Itu aja. Tim sepak takraw putri Sulawesi Selatan meraih medali emas di nomor kuadran Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua 2021. Pertandingan berlangsung di Gor Trikora, Distrik Abepura, Jayapura pada hari ini, Sabtu 9 Oktober 2021. Partai final nomor kuadran putri ini mempertemukan tim dari Sulawesi Selatan menghadapi DKI Jakarta. Informasi lengkapnya saat ini kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis dari Tribun Timur, ada Alfian yang akan melaporkan dari lokasi. Halo Alfian. Halo, selamat siang rekan dia di studio Tribun News dan para Tribuners. Alfian, bagaimana bisa Anda gambarkan tadi saat jalannya pertandingan? Ya, untuk final sepak takraw nomor kuadran putri tadi mempertemukan antara DKI Jakarta dengan Sulawesi Selatan. Jalannya pertandingan cukup menarik karena pertandingan berlangsung dalam 3 set. Set pertama tim DKI Jakarta sempat memimpin, bahkan memenangkan pertandingan dengan skor 21-17. Namun di set kedua tim Sulawesi Selatan mampu membalikan keadaan setelah mendapat support yang begitu luar biasa dari para pendukungnya sehingga menang cukup mudah dengan skor 21-14. Begitupun pada set ketiga lagi-lagi tim Sulsel mampu menang dengan skor 21-11 sehingga tim Sulawesi Selatan di nomor kuadran putri ini meraih medali emas. Begitu rekan dia. Iya, lalu dengan torehan emas ini berapa kini total koleksi medali sementara yang sudah diraih oleh Sulsel? Alfian. Ya, termasuk hari ini dalam 2 hari berturut-turut tim Sulawesi Selatan mampu meraih medali emas. Kemarin Sulsel meraih medali emas di cabang olahraga biliar dan hari ini di sepak takraw nomor kuadran. Tadi juga sedang berlangsung pertandingan nomor kuadran di putra. Tim Sulsel juga menang sehingga total Sulsel sejauh ini sudah mengoleksi 7 medali emas, 7 medali perak dan 8 perunggu. Begitu rekan dia. Oke, lalu setelah ini masih adakah nomor sepak takraw Sulsel yang memperebutkan medali nantinya? Ya, khusus untuk sepak takraw di PON ke-20 Papua ini, nomor kuadran yang diperlombakan di Gor Trikora menjadi nomor yang terakhir, sehingga secara keseluruhan
semua pertandingan atau nomor di sepak takraw sudah selesai per hari ini, dan tadi juga sudah diumumkan bahwa Sulawesi Selatan keluar sebagai juara umum untuk sepak takraw PON ke-20 Papua dengan torehan 2 medali emas dan 2 medali perak. Begitu rekan Dea. Baik, dan Tribuners tadi rekan Alfian juga sudah sempat mewawancarai Kusnelia selaku Kapten Sepak Takraw Putri Sulsel. Berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Kita bisa karena kerja sama tim. Seperti kemarin saya bilang kan siapapun lawannya harus siap. Ya namanya manusia biasa pasti grogi. Iya grogi. Masih bisa kalau masih percaya dari pelatih. Apakah banyaknya dukungan? Iya, salah satu faktornya juga itu karena banyak supporter, banyak pendukung yang datang. Banyak supporter Sulsel ya yang datang. Oke. Informasi berikutnya datang dari cabang olahraga angkat besi Tribuners. Lifter nasional yang sempat tampil di Olimpiade Tokyo, Nurul Akmal, berhasil meraih medali emas untuk Aceh di Pekan Olahraga Nasional Papua. Pertandingan berlangsung di Auditorium Universitas Cendrawasih, Jayapura, Papua pada hari ini Sabtu 9 Oktober 2021. Kemenangan Nurul Akmal kali ini sekaligus membukukan catatan rekor baru angkat besi kelas 87 kg PON ke-20 Papua. Saat ini kami juga sudah tersambung dengan rekan jurnalis dari Tribun News, ada J. Prima yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan J. Prima. Halo Dea dan Tribun News. Iya, J. Prima, bisa Anda jelaskan apa yang membuat pertandingan Nurul Akmal kali ini mencatatkan rekor baru angkat besi kelas plus 87 kg ini? Ya, baik Dea. Jadi total angkatan atlet angkat besi Provinsi Aceh Nurul Akmal mencatatkan rekor baru nasional karena sebelumnya ia meraih angkatan seberat 113 kg di Qatar Cup Doha Qatar pada 23 Desember 2019. Namun di PON dirinya berhasil mengumpulkan total angkatan sebesar 258 kg yang terdiri atas 116 kg dan 142 clean and jerk. Demikian dia. Oke, lalu untuk atlet yang lain berapa total angkatannya, J. Prima? Jadi untuk total angkatan yang lain, raihan tersebut terpaut selisih yang cukup jauh dari rival peraih medali perak. Untuk Kalimantan Barat, Rizka Octavian yang mengumpulkan total angkatan 223 kg, sedangkan 3 atlet lainnya harus pulang tanpa medali, yakni Jihan Safitri asal Jambi dengan total 220 kg, Buri Hasanah asal Kalbar totalnya 206 kg, dan Rena Ilasari mengumpulkan angkatan 190 kg. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun News J. Prima melaporkan dari Papua. Selamat kembali bertugas. Ya, terima kasih. Tribuners, kami akan jeda sejenak dan akan kembali lagi dengan informasi seputar Pekan Olahraga Nasional. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Bongobo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang. Kembali di live update spesial Pekan Olahraga Nasional Papua. Kita menuju ke informasi berikutnya. Cabang olahraga sepak takraw Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua mempertandingkan laga final di nomor kuadran putra dan putri. Pertandingan final berlangsung di Gor Trikora Universitas Cendrawasih di Kota Jayapura pada Sabtu 9 Oktober hari ini. Dua tim putra yang bertanding di partai final kali ini adalah Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Sementara di kategori putri dan DKI Jakarta, Putri ada dari DKI Jakarta, maksud kami, dan Sulawesi Selatan. Informasi seperti apa informasi lengkapnya, Tribuners? Saat ini kami juga sudah terhubung bersama Wahyu Septiana, jurnalis dari Tribun Jakarta yang akan menyampaikan laporannya. Halo, Wahyu. Halo, selamat siang rekan Dia dan juga selamat siang Tribuners semuanya. Iya, Wahyu, bisa Anda informasikan bagaimana ini dari komentar dari Ketua KONI Pusat, Markiano Norman, setelah melihat final sepak takraw di PON ke-20 Papua? Ya, betul. Pada pertandingan final kali ini yang digelar di Gor Trikora, memang Ketua Umum KONI Pusat, Bapak Markiano Norman, turut hadir menyaksikan pertandingan final tersebut. Ia sendiri hadir sejak pagi sekira pukul 9 pagi. Ia menyaksikan pertandingan final antara DKI Jakarta melawan Sulawesi Selatan. Ia sendiri berpesan kepada pihak pengurus sepak takraw Indonesia untuk terus meningkatkan perkembangan sepak takraw Indonesia agar nantinya bisa terus berkembang. Kemudian juga ia kagum melihat skill dan juga kualitas dari pemain yang berlaga di final sepak takraw. Gitu deh. Iya, lalu bagaimana dengan hasil pertandingan final sepak takraw PON Papua kali ini? Siapa pemenangnya dari masing-masing kategori putri dan putra? Ya, untuk hasilnya sendiri, tim dari Sulawesi Selatan berhasil mengawinkan gelar juara di kategori putra dan juga putri. Untuk tim putranya sendiri, Sulawesi Selatan berhasil mengalahkan Jawa Timur dengan skor 2-1. Sedangkan Sulawesi Selatan putri berhasil mengalahkan DKI Jakarta dengan skor 2-1. Atas pencapaian tersebut, tim Sulawesi Selatan berhasil melebihi target medali yang telah ditetapkan oleh pengurus. Gitu deh. Ya, lalu setelah ini Wahyu, apakah cabur sepak takraw di PON Papua ini masih ada lagi jadwal pertandingan? Ya, untuk cabang olahraga sepak takraw sendiri memang hari ini merupakan hari terakhir pertandingannya. Sebelumnya memang sudah ada 3 nomor yang dipertandingkan, yaitu ada nomor double team, ada nomor double event, dan juga kuadrian. Untuk double team sendiri berhasil dimenangkan oleh Jawa Timur dan juga DKI Jakarta. Sedangkan untuk double event dimenangkan oleh Gorontalo dan juga Jawa Barat. Kemudian untuk kuadrian dimenangkan oleh Sulawesi Selatan. Itu rekan dia. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Wahyu sudah berhasil melakukan wawancara bersama Ketua Umum KONI Pusat, ada Markiano Norman. Berikut kami tampilkan wawancara lengkapnya. Saya menyaksikan final takraw kuadran putri antara DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan. Saya lihat sepak takraw ini sangat menarik ya, karena skill dari para pemainnya itu luar biasa. Anda lihat sendiri tim putri kita ini begitu bagus, dan saya harapkan sepak takraw itu ke depan juga semakin maju.
sekarang ini sepak takraw kadang-kadang dipertandingkan di SEA Games, kadang-kadang dipertandingkan di Asian Games. Ya saya minta pengurus sepak takraw Indonesia bekerja keras menjadikan Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 ini untuk menunjukkan kualitasnya, bahwa cabur ini patut dan pantas dipertandingkan pada multi event internasional, sehingga peluang Indonesia untuk mendapatkan medali dalam cabur-cabur dalam multi event internasional semakin terbuka. Itu masalah sepak takraw. Kemudian yang kedua, Pekan Olahraga Nasional ini sudah berjalan hari ini, sudah mulai tanggal 22 September sampai hari ini, semua berjalan sesuai dengan agenda yang kita tentukan. Berbagai sudah 20 cabur menyelesaikan eventnya, dan mereka sebagai atlet-atletnya sudah pulang ke daerah masing-masing ya. Dari evaluasi yang ada, tentunya kita semua juga harus bergembira. Karena apa? Karena Pekan Olahraga Nasional itu salah satu keberhasilannya apabila terjadi pemecahan rekor nasional. Di sini angkat besi telah memecahkan rekor nasional, atletik telah memecahkan rekor nasional ya. Kemarin panjat tebing itu sebetulnya memecahkan rekor internasional. Tetapi ada satu hal yang memang harus kita lengkapi. Sarananya yang ada di Timika itu belum tersertifikasi secara internasional, sehingga rekor itu tidak bisa diakui sebagai pemecahan rekor dunia. Tapi prestasi atletnya tentunya harus kita Atlet layar DKI Jakarta, Ridwan Ramadan berhasil menyumbangkan 2 medali perak di ajang PON ke-20 di Papua. Ridwan merupakan salah satu atlet layar yang tergabung dalam pelatnas dan sempat tampil di ajang SEA Games 2019. 2 medali perak ini didapatkan oleh Ridwan seusai tampil di kelas RS, One Putra, dan Maraton PON 20 Papua. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun News. Ada Abdul Majid yang ada di lokasi kini. Halo, rekan Abdul. Halo, selamat sore waktu Papua, rekan Dea dan Tribun News Anda berada. Ya, bagaimana dengan 2 perak yang didapatkan Ridwan ini? Sudahkah sesuai dengan target atau bagaimana? Ya, rekan Dea bisa saya ceritakan bahwa ini untuk kategori putra di cabur layar baru saja berakhir, dan untuk perwakilan dari DKI Jakarta mendapatkan 2 perak atas nama Ridwan Ramadan. Ridwan Ramadan mendapatkan medali perak ini di nomor RS1 dan maraton. Pencapaian ini dia merasa sebenarnya merasa kurang puas karena sebelumnya dia menargetkan untuk bisa mendapatkan emas di khususnya di nomor RS1. Rekan dia. Ya, rekan Abdul, lalu apakah Ridwan ini sempat memiliki kendala saat tampil di ajang PON kali ini? Ya, untuk venue layar yang berada di Pantai Hamadi Jayapura ini memang terlihat sangat bagus ya. Cuman banyak beberapa atlet yang merasa mereka penampilannya kurang maksimal lantaran kurangnya adaptasi. Untuk faktor alamnya sendiri, di sini anginnya cukup baik, cuma terkadang bisa berubah begitu cepat, dan itu yang menjadi kendala dari atlet, begitu pun yang dirasakan oleh Ridwan Ramadan. Rekan deh. Ya, lalu seusai tampil di ajang PON kali ini, akan fokus atau kegiatan apa lagi yang harus dijalani oleh Ridwan? Ya, Ridwan Ramadan ini merupakan salah satu atlet layar Indonesia ya, yang sebelumnya dia pernah tampil di SEA Games 2019 di Filipina. Setelah ini dengan pencapaian 2 medali perak yang dia dapatkan, Ridwan akan kembali fokus, setelah kembali dari Tokyo akan kembali fokus berlatih dan berharap bisa dipanggil pelatnas lagi karena masih ada SEA Games di tahun depan dan Asian Games. Sekian ya. Ya, baik. Tribuners, tadi juga rekan Abdul sudah berhasil melakukan wawancara bersama atlet layar DKI Jakarta, Ridwan Ramadan. Berikut kami tampilkan liputan lengkapnya. Mas, ini kan masuk ke babak semifinal nih Mas, dan sejauh ini bagi kedua Masnya nih, udah cukup puas nggak dengan performa masuk ke babak semifinal ini, atau memang masih ada yang kurang nih Mas? Masih, karena masih ada 1 langkah lagi untuk final, karena target kita adalah medali. Medali perak itu di
horse race. Sekarang? Kalau sekarang itu di maraton. Nah, untuk hari ini sendiri medali perak itu udah capaian dari Ridwan sendiri atau sebenarnya bisa sih dapat emas? Lawan lebih kuat juga ya. Oke, berarti memang sudah disyukuri dapat perak ini ya. Oke. Alhamdulillah. Berarti ini udah dua perak nih buat Ridwan. Ini pencapaian yang sebelumnya udah dari Ridwan sendiri udah target apa di luar target ini? Malah targetnya meleset. Oh, targetnya meleset. Seharusnya saya udah targetin tuh emas dari kemarin. Emas yang kemarin ya, yang ada kasus itu ya, yang kemarin ya. Nah, soal kasus pencurian nomor itu ya, yang abu. Itu beda lagi. Oh, beda lagi. Itu seharusnya emas yang kemarin itu kenapa? Melesetnya kenapa? Ya mungkin kaget juga sih ngeliat lawannya. Oke. Ya perkembangannya dia lebih pesat aja. Oke. Nah, kalau melihat dari alam sendiri ini kan bisa dibilang venue baru nih untuk Tripon. Sebelumnya kan mungkin latihannya di Jakarta. Ya di Jakarta terus ke sini. Itu jadi kendala nggak sih kayak alamnya? Jadi kendala sih pasti. Ya, karena kita juga kurang lama lah di sini. Oke, jadi adaptasinya memang agak kurang ya. Apa sih yang jadi kendalanya? Anginnya kah, ombaknya kah? Anginnya sih. Oh, lebih ke anginnya? Ya, lebih ke anginnya karena ya itu pergeseran anginnya ini cepat banget. Oke. Ridwan sekarang usia berapa? 21. 21. Nah, ada harapan ke depan apa? Harapan ke depan sih lebih baik lagi. Udah masuk pelatnas belum Ridwan sebelumnya? Masuk pelatnas udah. Terakhir main di SEA Games. Oh, di SEA Games kemarin Filipina. Berarti ntar ini bisa persiapan lagi buat SEA Games sama buat Asian Games ya? Oke, siap. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Cabang olahraga voli pantai putra di PON Papua telah memasuki babak semifinal yang akan diadakan di venue Voli Pasir Koyakoso pada hari ini Sabtu 9 Oktober 2021 sore. Keempat tim terbaik yang akan berlaga adalah NTB 1 versus DIY 2 dan Jawa Timur 1 versus DIY 1. Laga semifinal ini pun dipastikan menarik lantaran akan menjadi panggung bagi para pemain voli pasir nasional. Jurnalis kami dari Warta Kota, ada Rausan Zani Simanjorang, akan menyampaikan kabar ini secara langsung dari lokasi untuk Anda. Halo, Rausan. Halo, selamat. Rekan Rausan, bisa Anda gambarkan bagaimana untuk peta kekuatan keempat tim yang bertanding nanti di semifinal kali ini? Ya, terima kasih. Dari NTB, di mana dihuni oleh Atnas juga Danang Syah. Ya, NTB ini adalah tim yang DKI 2 dan Daerah Istimewa Yogyakarta 2 Barat, lalu masuk ke 8 besar, di mana di sana mengalahkan Papua 1 dan lalu masuk ke final. Ya, sementara itu ada juga di mana mereka lolos dari grup B sebagai juara grup dan di babak dan masuk ke babak semifinal. Dan dua ini yaitu di Akbar. Dan kemudian juga Jawa Timur 1 di mana dari grup B kemudian mengalahkan lalu mengalahkan Jawa Timur 2 Jati Mat Asfia dan juga Randy Ferdian Licardo. Di semifinal adalah Daerah Istimewa Yogyakarta 1. Juara grup yang berisikan Jawa Barat, ada di satu di sana, kemudian ada di mana di babak Jawa Tengah lalu masuk ke semifinal. Maksud saya. Baik, ya. Lalu bagaimana dengan target para pemainnya, Rausan? Terima kasih rekan dia. Tadi saya juga berbincang ada Gilang, Ram, ya dan rekannya PON Papua kali ini, dan tentunya mereka menunjukkan performa apiknya di babak final seperti itu.
Ya, baik Tribuners, tadi juga rekan Rafsan sudah langsung berbincang bersama dengan pemain voli putra DIY, ada Afta Arya Widura dan juga Gilang Ramadan. Berikut keterangan lengkapnya. Mas, ini kan masuk ke babak semifinal nih Mas, dan sejauh ini bagi kedua Masnya nih, udah cukup puas nggak dengan performa masuk ke babak semifinal ini atau memang masih ada yang kurang nih Mas? Masih, karena masih ada satu langkah lagi untuk final, karena target kita adalah medali emas. Mas, lawan di semifinal nanti kan Jatim juga nih, dan pastinya Mas juga udah kenal nih dengan pemain-pemain Jatim juga, dan pernah juga ketemu sebelumnya. Bagi Masnya laga semifinal nanti gimana nih Mas? Di semifinal kita memiliki strategi khusus untuk Jawa Timur, karena kita udah mempersiapkan dari 4 bulan yang lalu, dari kemampuan, tunggu mental yang memang siap juara. Sejauh ini Mas, main di voli pasir di Papua ini, di PON Papua ini cukup menikmati atau bagaimana Mas? Nikmatin, harus kita nikmatin ya, karena melihat dari venue-nya bagus banget. Ini asli venue, saya kira untuk internasional kalau bisa ada kejuaraan, ya kejuaraan dunia lah, taruh di sini biar tahu Indonesia punya provinsi yang cantik. Oke. Siap, Mas Afta nih, gimana Mas harapannya nih Mas untuk semifinal nanti dan kedepannya? Harapannya harus main terginas, menang, semangat terus. Mas, ini kan bermain dengan sosok senior juga nih Mas Gilang nih. Nah, ada metik pelajaran apa dari Mas Gilang? Saya harus contoh sang senior yang baik-baik aja. Oke, sukses Mas untuk laga berikutnya. Cabang olahraga Kempo mulai dipertandingkan di PON ke-20 Papua 2021 pada hari ini, Sabtu 9 Oktober 2021. Seluruh nomor pertandingan dipertandingkan di GOR STT Gidi Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Pada hari pertama ini, atlet Kempo Putra Sulawesi Utara, Michael Manupahi turun berlaga di nomor randori kelas 65 kg. Saat ini kami juga sudah terhubung bersama jurnalis dari Tribun Manado, ada Fernando Lumowa yang akan melaporkan langsung informasi lengkapnya untuk Anda. Halo rekan Fernando. Halo, Fernando bisa mendengar kami dari studio? Iya, halo, selamat sore rekan Dea. Selamat sore. Iya, Fernando bisa Anda informasikan bagaimana kiprah? Iya, Fernando bisa Anda informasikan bagaimana dengan kiprah atlet Kempo Sulut ini di PON Papua yang mulai dipertandingkan pada hari ini? Baik, terima kasih rekan Dea. Jadi, Tribuners untuk hari ini cabang olahraga Kempo mulai dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Dan tadi sudah dilaksanakan seremoni pembukaan yang diawali oleh atraksi kesenian daerah khas Papua. Dan setelah itu langsung dilanjutkan dengan pertandingan baik untuk nomor randori dan maupun untuk peragaan. Dan untuk sendiri beruntung langsung turun di laga kedua untuk nomor randori kelas 60 kg putra, dan atlet Sulawesi Utara Michael Tumpamahi turun di kelas 60 kg putra, tetapi sangat disayangkan Michael yang pada babak pertama tampil prima menang di babak perempat itu justru kehilangan poin dan harus merelakan kemenangan dengan skor 0-5. Jadi demikian, ada satu atlet Sulawesi Utara yang turun di hari laga pertama, tapi harus kalah. Tapi masih ada satu babak lagi, yaitu pada besok hari, babak penyisian selanjutnya. Jika Michael bisa menang, ada kemungkinan dia bisa melangkah ke semifinal. Tapi jika dia kalah, maka harus siap-siap angkat koper. Demikian rekan Dea. Ya, lalu ada berapa banyak totalnya atlet Kempo Sulawesi Utara ini yang lolos ke PON dan bagaimana kiprah mereka? Baik, terima kasih. Jadi Sulawesi Utara pada PON kali ini berhasil meloloskan 3 atlet Kempo di 3 nomor berbeda. Jadi ada 2 atlet putra dan 1 atlet putri. Dan untuk atlet putri yaitu Gabriela Kelmanutu yang turun pada kelas 60 kg randori.
Dan dari informasi yang kami peroleh dari tim ofisial Kempo Sulut, Gabriela akan turun berlaga laga pertama pada besok hari melawan wakil atlet Kempo dari dari Kalimantan Selatan. Sementara atlet putra lainnya yaitu Denny Salu yang turun pada nomor 60 kg randori juga, dan dia akan turun pada nomor yang sama di nomor 60 kg. Tentu kita berharap para atlet Sulawesi Utara ini bisa memberikan performa terbaik sehingga bisa melangkah ke babak lebih tinggi. Demikian rekan Dea. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Fernando Lumowa, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update spesial PON ke-20 Papua siang ini. Kami masih akan hadir lagi nanti sore tentunya dengan informasi seputar PON Papua lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Dukung terus atlet kebanggaan Anda di PON ke-20 Papua. PON 20 Papua, torang bisa. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.